Sate Madura dari Madura, sate Blora dari Blora. Nah, kalau sate yang satu ini namanya sate memeng foodies. Foodies ada yang tahu nggak dari mana? Kalau warga kota Medan mah pasti udah nggak asing nih sama sate memeng, sate paling legend di Medan, Sumatera Utara. Tapi ini foodies ternyata Ihsan Tarore yang ngakunya orang Medan, malah baru nyobain dong sate memeng ini. Wah, Ihsan Medan coret nih kamu ya. Ya udah San, nggak apa-apa lah, kita cobain bareng semua foodies. Yuk. Halo foodies, ya Allah foodies. Maafin ya foodies ya. Ini foodies sumpah ya, aku tuh lagi bingung mau masak sate. Ya tapi ini satenya kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dagingnya, karena yang kelihatan tuh bumbunya. Tuh foodies, dari tampilan daging satenya aja udah beda kan dari daging sate biasa. Ihsan sampai gak ngenalin mana sate ayam, mana sate daging sapi ya. Nah foodies, kalau gitu sekarang kita langsung ke proses pembuatannya. Let's go. Dibakar dulu, baru bisa kita makan. Wah foodies, ternyata aku disuruh bakar dulu sendiri. Ya udah oke lah bang, kalau gitu bang. Ya lanjutin dong San, masa setengah-setengah sekalian bantuin bakar-bakarnya, cus. Kapan lagi kan bisa bantuin bakar sate legend yang udah diracik sejak tahun 45. Seumuran tuh foodies sama Indonesia. Awal mulanya diracik dan dibuat oleh Muhammad Saimin aka Memeng Foodies. Iya, nama gaul Pak Saimin itulah yang sampai sekarang nempel jadi nama warung satenya. Warung sate ini sekarang udah dikelola sama generasi keempat ya foodies. Foodies lihat, ini dia ada kayak kotak-kotak. Kenapa kayak gini bang? Biar apa? Supaya tahu aja, ini ayam, Oh, ini kambing. Oke. ini jeroan, Ini jeroan. ini jeroan kambing, Ini jeroan kambing. hati kambing. Hati kambing. Iya. Oh wow. Foodies, unik ya nyimpen satenya di kotak-kotak udah kayak warung kelontong Madura. Pilihan satenya ada beberapa macam nih guys. Ada sate ayam, sate sapi, Oke, sate terus kambing, dan sate ini jeroan. sapi. Nah foodies, kalau dilihat bentukan daging satenya emang dari jauh itu udah khas banget. Karena semua sate memeng ini udah digodok pakai rempah-rempah. Sebelum dibakar, semua daging atau jeroan yang udah dipotong-potong akan diaduk bareng sama kelapa oseng dengan campuran gula merah dan bumbu dapur. Setelah itu daging dan adonannya didiamkan selama kurang lebih setengah jam. Baru deh tuh satenya ditusuk-tusuk foodies. Makanya bentuk satenya agak bertekstur karena kelapa oseng bumbu itu tadi tuh. Tuh, ya foodies, dia bumbu kacang yang pertama tuh. Terus selain bumbu kacang apa lagi? Oh, jadi tergantung selera kalian foodies. Misalkan kalian sukanya tadi bumbu kacang, bisa pakai bumbu kacang. Tapi kalau yang suka pedas, ya biasanya pasti akan lebih memilih nih saus padang ya, bumbu padang. Selain ini, bumbu kecap. Nah, foodies, bumbu kecapnya segini, dia udah ready. Ini kayaknya udah dikasih cabai juga segala macam ya. Meski ada 3 jenis bumbu foodies, tapi yang paling original ya si bumbu kacang. Bumbu kacangnya itu campuran dari kacang tanah, cabai, dan sedikit gula merah. Jadi walaupun sekilas mirip, tapi sedikit beda ya sama bumbu Madura foodies. Ini memang dia bumbu-bumbunya bumbu-bumbu apa nih bang? Ya, bumbu-bumbu rempah-rempah itulah. Rempah-rempah ya, rempah-rempah khas dari sate memeng ya. Wah, makin Oke. penasaran nih. Kita pesan semua sate dan semua varian bumbu ya, biar puas. Oke. Wow. Terus nih, ya Allah, nggak pelit abang ya sama saus ya. Sate sapinya ini udah pakai bumbu original, sate ayam pakai saus padang. Nah, sate jeroannya pakai bumbu kecap. Wih, Oke, cakep terus? nih foodies. Ya ini kan 5, satu porsi itu kan 5 tusuk. Jadi ini 5-5-nya ini beda-beda. Tapi kali ini aku mau pakai bumbu kecap. Sedap. Ini Gak usah berlama-lama, karena warung sate memeng ini makin malam semakin ramai foodies. Ya sebelum gak kebagian meja, kita takis duluan aja kali ya. Cobain Come dulu. on, cobain San. Ini satenya, bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam-dalam dagingnya. Dan kalau menurut aku, ini aku bisa ngerasain ada kelapanya di dalam dagingnya. Jadi di bumbunya ini kayak ada rasa kelapanya gitu. Terus rasa daging sapinya tuh seratnya tuh enak banget. Jadi pas banget gitu, digigitinnya tuh pas banget. Gak hanya daging sapi yang empuk, rasa adonan gula merah dan kelapa oseng itu kerasa banget di setiap gigitan. Ini gurihnya Pol M. Makin kawin. Rasanya ngeblend banget antara si kelapanya tadi kena kacang, kena bumbu kacangnya ini juga karena udah ada rempah-rempahnya jadi kayak enak banget.
manis. Saus kacang sate memeng ini foodies emang sedikit kental dan rasanya tuh gurih manis. Perpaduan daging sate dengan saus kacang ini benar-benar bikin paham foodies lah kenapa sate memeng ini jadi legend pakai banget. Karena racikannya juara. Kalau yang ini beda sih kayaknya bumbunya. Kayaknya tapi memang ada kelapanya. Cuman yang ini smoky-nya lebih berasa. Asap-asapnya lebih berasa. Gitu. Dan tekstur ayamnya juga enak banget. Nih, boleh aku liatin tekstur ayamnya ya. Nih, Bodes. Tuh tekstur ayamnya. Tuh. Sate ayamnya juga lazis abis loh, rempah-rempahnya tuh berasa. Teksturnya juga lembut, pas banget dinempel dengan saus padang yang asam manis pedas. Bikin otak ngunyah. Ini bumbu padangnya enak. Bumbu padangnya ini udah ada pedas-pedasnya ya. Jadi buat kalian yang suka pedas, ini pasti enak banget. Ya. Kalau yang ini masih memang ditambahin dulu sama cabai hijaunya. Karena memang cabai hijaunya ini bikin pedasnya tuh pas gitu. Jadi kali kan aku gulung-gulung pakai cabai tuh rasanya tuh enak. Cobain lagi susu kambing dulu ya. Lanjut kita yuk ke sate campur. Ada macam-macam jeroan kambing mulai dari paru, hati, sampai daging susu kambing juga ada foodies. Wadidaw. Sambal kecapnya enak banget. Ini bagian susu kambingnya ini. Dia nggak ada bau-bau kambingnya. Jadi enak. Teksturnya juga enak. Ini dia ada di tadi bagian tengahnya itu ya. Dia kayak ada kayak kulit gitu. Jadi nih aku dari tadi ngunyah-ngunyah itu. Tapi enak. Ya. Foodies jangan terkecoh Jadi aku ya, taruh meski acaranya namanya gitu bumbu di sini. kecap, tapi rasa Ya. bumbu ini lebih cenderung ke pedas. Foodies. Karena cabai rawitnya tuh udah diaduk bareng sama kecapnya foodies. Memang dia bumbu kecapnya ini bikin makin makin aduhai. Karena memang aku tuh suka pedas. Jadi begitu makan yang bumbu kecap ini, aku ngerasanya kayak enak banget. Dicampur dengan acarnya, keasamannya juga pas. Ditambah tadi dengan taburan jeruk nipis, itu semuanya pas. Cuman jeroannya ini, memang kita tuh dikasih sama dia kesempatan buat ngunyah-ngunyah. Karena dia memang agak bertekstur. Foodies, nggak heran ya kalau sate memeng ini bisa menghabiskan lebih dari 1.500 tusuk sate setiap harinya. Karena rasanya itu emang khas dan nggak bisa ditemuin di mana-mana deh tuh foodies. Apalagi nih sate memeng ini nggak buka cabang dimanapun foodies. The one and only, ya cuma di sini doang. Jadi buat foodies yang mau cobain sate memeng ya kalian harus ke Medan ya. Bukanya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Soal harga, sate-satean ini start dari 30.000. Itu udah dapat sepaket sama lontong loh foodies. Kenyang kan? Bener-bener deh Foodies, kalian tuh kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, kalian tuh wajib banget nonton Makan Receh. Nonton Makan Receh setiap hari cuman di Trans 7 pastinya. Ya kan? Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Nih Foodies, buat Foodies.